Di tengah kota Paris di negeri Prancis, hiduplah seorang anak muda bernama Lavoisier. Sejak kecil ia telah menunjukkan kecerdasannya, selalu penasaran terhadap semua peristiwa yang ada di sekitarnya. Lavoisier kerap melemparkan pertanyaan, mengapa dan bagaimana untuk segala sesuatu yang terjadi di alam. Layaknya seorang ilmuwan muda, Lavoisier menyelidiki rahasia-rahasia sains dengan teliti. Suatu hari, di dapurnya yang sederhana, ia melakukan eksperimen yang tampak biasa, yaitu memanaskan air di dalam panci terbuka. Ketika uap air itu pun mulai naik, ia tiba-tiba berteriak saking senangnya. Karena menyadari bahwa air itu tidak menghilang, hanya berubah wujud menjadi uap. Ini adalah salah satu penemuan pertamanya, yaitu benda tidak pernah lenyap dan hanya bertransformasi. Namun, rasa ingin tahu Lavoisier tak berhenti di situ. Ia terus memikirkan tentang asal-usul air itu sendiri dan di mana berakhirnya. Dengan cermat, ia mengamati sungai, laut, dan awan, hingga menyadari bahwa air selalu bergerak dalam siklus yang abadi. Ia memahami bahwa air menguap dari laut, membentuk awan, lalu jatuh kembali sebagai hujan, mengalir ke sungai, dan kembali ke laut. Lavoisier terus melakukan eksperimen, dan akhirnya ia merumuskan hukum kekekalan massa, yang menyatakan bahwa dalam setiap perubahan fisika maupun perubahan kimia, tidak ada materi yang hilang, semuanya hanya berubah wujud. Selamat datang di kelas Guru Ratna. Pada pertemuan terdahulu, kita telah mempelajari materi wujud zat dan model partikel, serta perubahannya. Kali ini, kita akan mendalami dua jenis perubahan yang senantiasa berlangsung di sekitar kita. Lebih jauh lagi, kita akan menelusuri siklus air yang memperlihatkan bagaimana terjadinya air hujan serta pentingnya siklus ini dalam menopang kehidupan sehari-hari. Apakah kalian pernah memperhatikan sepotong es yang mencair di gelasmu atau kembang api yang memancarkan warna-warni yang spektakuler di langit malam? Kedua fenomena ini adalah contoh dari perubahan-perubahan yang dapat dialami oleh materi sebuah benda. Materi ini dapat mengalami dua jenis perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika biasanya bersifat reversibel, misalnya es batu mencair menjadi air, yang kemudian dapat kembali membeku menjadi es. Sebaliknya, perubahan kimia bersifat permanen. Ketika kayu terbakar menjadi abu, abunya tidak dapat diubah kembali menjadi kayu. Dalam pertemuan ini, kita akan menemukan pengetahuan di balik perubahan itu, memahami proses yang dapat mengubah wujud dan komposisi materi. Perubahan fisika adalah proses di mana bentuk atau keadaan suatu zat berubah tanpa mengubah komposisi kimianya. Artinya, zat tersebut tetap memiliki komposisi dan sifat dasar yang sama, meskipun bentuk, ukuran, maupun wujudnya berubah. Dalam perubahan fisika, struktur materi zat tersebut tetap sama sebelum dan sesudah perubahan terjadi. Jenis-jenis perubahan fisika meliputi perubahan tekstur, bentuk, suhu, dan keadaan materi. Misalnya, perubahan tekstur terjadi ketika permukaan kayu yang awalnya kasar menjadi halus setelah diamplas. Materialnya tetap kayu, hanya permukaannya yang berubah. Logam yang dipanaskan hingga berpijar tetap merupakan logam yang sama setelah didinginkan. Panas hanya mengubah suhu dan warna, tanpa mengubah unsur dasar pembentuk logam itu sendiri. Begitu pula, ketika materi mengalami perubahan fase, seperti es mencair menjadi air, lalu menguap menjadi uap, struktur kimia air tetap sama, baik dalam bentuk padat, cair, maupun gas. Dalam perubahan fisika, jika zat dikembalikan ke kondisi awalnya, ia akan tetap memiliki sifat yang sama seperti sebelum perubahan. Perubahan fisika umumnya melibatkan perubahan suhu atau tekanan yang mempengaruhi wujud zat. Air memenuhi 2/3 dari permukaan bumi. Air yang kita konsumsi sehari-hari ini hadir dalam 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Benda ini sangat sering kita lihat menetes dan jatuh ke bumi yang disebut sebagai hujan.
Apakah kalian tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Itulah yang disebut siklus air. Siklus air, atau yang kerap disebut sebagai siklus hidrologi, adalah proses perubahan wujud air dari cair berubah menjadi uap air dan kembali menjadi cair. Semua ini dimulai saat matahari memanaskan air di lautan, danau, atau sungai yang menyebabkan air menguap, berubah dari bentuk cair menjadi uap air, dan naik ke atmosfer. Di sana, uap air mendingin dan berubah menjadi tetesan kecil, membentuk awan. Ketika tetesan kecil itu semakin banyak dan awan pun semakin tebal, akhirnya jatuh ke bumi sebagai hujan. Air ini sebagian meresap ke dalam tanah dan sebagian lagi mengalir ke sungai, danau, hingga ke lautan. Dan siklus itu pun kembali ke tahap awal. Perubahan kimia adalah proses di mana zat mengalami perubahan pada tingkat molekuler atau atom, menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dari zat awal. Ini terjadi karena ikatan antar atom di dalam molekul zat tersebut dipecah dan terbentuk kembali dengan cara yang berbeda, menghasilkan susunan baru. Perubahan ini biasanya tidak bisa dibalik dengan mudah karena struktur zat yang baru sudah berbeda dari zat asal. Fenomena ini adalah dasar dari banyak proses yang terjadi di alam dan teknologi, seperti pembakaran, karat pada besi, dan pembuatan obat-obatan. Ketika perubahan kimia terjadi, reaksi yang berlangsung seringkali menghadirkan berbagai hal yang dapat menarik perhatian kita, dari perubahan warna hingga perubahan energi. Mari kita lihat beberapa ciri-ciri yang terjadi pada perubahan kimia tersebut. Perubahan warna dalam reaksi kimia adalah indikator yang menarik dari proses kimia yang sedang berlangsung. Perubahan ini dapat kalian lihat bagaimana kertas lakmus berubah warna saat bersentuhan dengan asam atau basa, atau bagaimana larutan transparan dapat berubah menjadi berwarna ketika terjadi reaksi. Beberapa reaksi kimia menghasilkan gas sebagai salah satu produk akhirnya. Contohnya adalah ketika cuka dicampur dengan baking soda yang menghasilkan gas karbon dioksida. Fenomena ini bukan hanya menarik secara visual, tetapi juga memberikan petunjuk penting tentang sifat-sifat reaksi kimia dan komposisi zat yang bereaksi. Pembentukan endapan adalah tanda lain dari reaksi kimia yang menghasilkan zat baru yang tidak larut dalam larutan. Lihat bagaimana reaksi antara dua larutan bening dapat menghasilkan partikel padat yang mengendap di dasar bejana. Ini menunjukkan bagaimana zat-zat baru dapat terbentuk melalui interaksi kimia. Di setiap reaksi kimia akan melibatkan perubahan energi, dan perubahan ini dapat dirasakan sebagai perubahan suhu, cahaya, atau bahkan suara. Perubahan energi bisa terjadi dalam dua cara, yaitu menyerap energi atau melepaskannya. Reaksi kimia yang menyerap energi dari sekitarnya, seperti proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan menyerap energi panas dari sinar matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Itu disebut reaksi endotermik. Di sisi lain, reaksi kimia yang melepaskan energi, seperti sebuah petasan, memancarkan cahaya, panas, dan suara saat meledak. Itu disebut reaksi eksotermik. Kedua jenis perubahan ini penting karena menunjukkan bagaimana energi mengalir dalam segala hal. Setelah mempelajari perubahan fisika, siklus air, dan perubahan kimia, kalian dapat mengetahui dan memahami betapa dinamisnya alam ini, dan perubahan setiap zat memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Teruslah bereksplorasi dan temukan keindahan ilmu sains yang ada di sekitarmu. Terima kasih atas perhatiannya.